Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi siswa-siswi. Dalam kali ini kita akan pelajari tentang pelajaran PPKN mengenai sistem politik di Indonesia. Kalau kita lihat kompetensi dasarnya yaitu menganalisis tentang sistem politik di Indonesia. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyaji hasil analisis tentang sistem politik di Indonesia. Next. Nah, dalam kali ini apa sih yang disebut dengan politik? Tentu kalian sudah pernah mendengar tentang politik. Nah, kita bahas dulu tentang sistem politik. Kalau kita lihat bahwa sistem politik di Indonesia ini bisa diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan dari berbagai kegiatan negara dalam negara ya Indonesia ini, sehingga ini kaitannya dengan kepentingan umum, termasuk ya penentuan tujuan. Kemudian kalau kita lihat ya, politik ini juga bisa diartikan sebagai pengambilan keputusan kolektif, yaitu sebuah pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat. Jadi yang kira-kira ini keputusan yang diambil untuk masyarakat, yaitu yang bisa disebut dengan politik. Nah, kalau kita lihat secara umum memang politik ini bisa diartikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan di dalam masyarakat. Sehingga di dalam negara itu ada pembagian kekuasaan. Sehingga di dalam negara tadi ada unsur-unsur lembaga yang kaitannya nanti akan bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lanjutkan, next. Kemudian pengertian sistem. Kalau tadi kan sistem politik. Jadi kalau tadi pengertian politik, sekarang pengertian sistem. Kalau kita lihat sistem di sini suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Berarti apa sih yang kira-kira yang kaitannya dengan yang saling mendukung di dalam suatu negara ini? Tentu di dalam hal ini ya lembaga-lembaga negara yang bisa untuk terbentuk dalam suatu kelompok atau terorganisir. Sehingga dalam hal ini ya seperti lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif ini yang berperan di dalam negara. Nah, ini akan mengatur sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan sistem ya. Jadi sistem ini dapat diartikan sebagai kebuatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisir. Kemudian yang selanjutnya tentang sistem politik Indonesia. Jadi sistem politik di Indonesia ini ya disebut dengan sistem demokrasi Pancasila. Artinya suatu paham demokrasi berdasarkan kerakyatan oleh rakyat dan untuk rakyat tadi yang menjiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila Pancasila. Sehingga di dalam sila tadi harus sistem politik di Indonesia itu harus bisa menjiwai sila-sila dari Pancasila tadi ya, tentang ketuhanannya, tentang kemanusiaannya, persatuannya, tentang musyawarahnya atau keadilan. Sehingga di dalam hal inilah harus bisa untuk merubah tatanan negara yang lebih baik lagi. Itu yang disebut dengan sistem politik Indonesia ya. Ya, ini kaitannya dengan negara tadi yang harus betul-betul untuk rakyat tadi. Nah, kalau kita lihat ya bahwa di dalam negara kita politik ini ada mempunyai sendi-sendi pokok pada sistem politik di Indonesia ini. Di antaranya yaitu mengarah kepada rakyat, tentu mengarah kepada rakyat, seperti ide kedaulatan rakyat. Jadi ide-ide yang bisa untuk membentuk masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh, itu termasuk salah satu sendi-sendi politik. Sehingga untuk mempersatukan negara tadi. Kemudian negara berdasarkan atas hukum. Kalau kita lihat tadi ya, sehingga apa yang ada di Indonesia ini ditentukan ya oleh hukum, aturan-aturan yang bisa untuk mengikat kepada warganya tadi.
supaya tidak timbul sebuah anarkis. Dalam hal ini tentu untuk apa diadakan hukum? Ya tentu supaya masyarakat ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada ya. Tidak menjara, supaya tidak menjara tentang hak-hak daripada hak lain, orang manusia lain. Sehingga manusia akan saling menghormati. Karena itu sudah diatur di dalam hukum tadi. Kemudian bentuknya ya. Bentuknya apa negara kita ya? Bentuk negara ya republik ini. Ya kita lihat ya. Kemudian sistem atau mungkin pemerintahan berdasarkan konstitusi ya. Kalau kita lihat bahwa pemerintahan kita ini ya berdasarkan undang-undang dasar. Hingga undang-undang dasar tadi diambil dari Pancasila. Nah, Pancasila tadi digali dari masyarakat, kehidupan yang sudah ada di dalam masyarakat. Hingga ini aturan-aturan tadi ya dari kehidupan masyarakat kita yang dicetuskan di dalam Pancasila. Pancasila dikembangkan di dalam undang-undang dasar. Hingga tidak boleh menyimpang dari atau kehidupan bangsa kita. Nah, kalau menyimpang otomatis akan menimbulkan keresahan bagi bangsa kita. Seperti misalnya saja Indonesia meniru undang-undang dari negara lain, misalnya saja seperti Amerika, tentu akan menimbulkan polemik karena budayanya berbeda, situasinya berbeda. Nah, untuk itulah maka di dalam ini letak geografisnya berbeda. Untuk itulah maka dalam hal ini harus betul-betul sesuai dengan kehidupan bangsa kita. Jika pemerintah ini harus berdasarkan konstitusi tadi kan dari Pancasila digali dari masyarakat kita. Kemudian pemerintah yang bertanggung jawab. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab kepada warga negara, kepada masyarakat kita dalam rangka untuk mengatur, sehingga kalau sudah dipercaya ya harus betul-betul berbuat keadilan tadi. Tidak boleh membeda-bedakan, oh ini orang Jawa diprioritaskan, enggak, seperti semuanya harus sama. Supaya tidak menimbulkan sebuah polemik di dalam masyarakat, tidak menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Kalau semuanya merata pembangunan, insya Allah semuanya akan damai. Kemudian sistem perwakilan ya, kalau kita di Indonesia ini ada sistem perwakilan ya. Misalnya masyarakat ini ada perwakilan dari DPR. Sehingga keputusan tidak semuanya masyarakat dikumpulkan diajak musyawarah enggak, tapi ada perwakilan yang nantinya itu bisa hidup dalam lembaga negara tadi ya, untuk menentukan arah dan tujuan daripada negara tadi. Dan dalam hal ini tentu diajak ngomong tadi perwakilan, kalau semuanya kan nggak cukup, semuanya dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke diajak ngomong kan tentu nggak cukup. Karena Indonesia ini sangat luas sekali, tentu dipilah-pilah dijadikan ada perwakilan, misalnya dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Jadi ada tiap-tiap daerah itu mempunyai perwakilan yang duduk di dalam DPR dalam rangka untuk menentukan tujuan dan bangsa kita. Yang selanjutnya yaitu sistem pemerintahan presidensil ya. Artinya sistem pemerintahan kita dipimpin oleh presiden. Nah, presiden ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kalau di Indonesia ini. Di dalam hal ini tentu presiden juga kepala pemerintahan, maka kepala negara tadi yang bisa untuk mengatur tentang negara dan bangsa kita. Lanjut. Kemudian tentang kalau kita lihat di sini ada suprastruktur dan infrastruktur politik. Ya, pada hakikatnya pada setiap sistem politik di negara-negara di dunia ini memang akan dijumpai adanya struktur politik ya. Nah, sistem politik yang ada umumnya memang berlaku pada setiap negara, meliputi seperti ya kehidupan politik, yaitu tentang infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Nah, kita bahas tentang pengertian suprastruktur politik. Nah, di sini diartikan bahwa suprastruktur politik sering disebut bangunan ya, bangunan politik atas kehidupan politik pemerintah. Maksudnya bahwa suprastruktur politik ini dapat atau mungkin bisa diartikan sebagai suatu struktur politik pemerintah yang kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta ada hubungannya dengan kekuasaan
antar lembaga satu dengan lembaga lain. Ya, termasuk salah satunya ya lembaga-lembaga negara tadi. Nah, di antaranya sektor politik ini menjalankan fungsi-fungsinya. Karena lembaga-lembaga negara itu ya harus menjalankan sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Seperti dalam rangka untuk pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Ini misalnya fungsi pengambilan keputusan yang dijalankan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, yaitu lembaga DPR dan presiden dalam rangka untuk mengambil keputusan sebuah aturan yang ada tadi. Sehingga kedua lembaga ini saling keterkaitan ya dalam rangka untuk menentukan tujuan dan arah negara tadi yang bisa untuk menjadikan negara yang lebih baik lagi. Jadi aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan bekerja dengan eksekutif atau presiden ini harus betul-betul tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Artinya tidak boleh menyimpang tentang dalam sila-sila dari Pancasila tadi. Sehingga semuanya akan berjalan sesuai dengan adat istiadat budaya bangsa kita tadi. Kemudian fungsi pelaksanaan keputusan yang dijalankan oleh eksekutif dari aparat birokrasi ya. Nah, dalam hal ini yang menjalankan melaksanakan keputusan yang dibuat oleh lembaga legislatif tadi dilakukan oleh presiden sebagai lembaga yang mengatur tentang negara tadi atau birokrasi tadi. Sehingga keputusan-keputusan ini tidak boleh menyimpang yang telah disepakati oleh kedua lembaga tadi, harus betul-betul dijalankan. Ya, nanti kalau menyimpang ya akan ditegur. Dan sebagai lembaga eksekutif harus betul-betul tidak boleh menyimpang dari pelaksanaan undang-undang tadi. Kemudian fungsi pengawasan. Dalam ini fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan ini dijalankan oleh badan-badan kehakiman. Nah, di dalam sebuah negara itu harus mempunyai lembaga yang bisa untuk menghakimi warga masyarakat kita tadi. Jadi hal yang bisa menyimpang dari undang-undang yang dibuat oleh lembaga-lembaga legislatif tadi ini harus betul-betul dijalankan oleh warganya, masyarakatnya. Ya, kalau menyimpang dari ini ya tentu akan dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, ini ada lembaga yang bisa untuk menghakimi tadi. Kalau tidak ada lembaga ini mungkin masyarakat akan seenak sendiri. Hingga akan terjadilah seperti hukum alam di hutan itu. Tahu di hutan itu tidak ada aturan, sehingga seperti raja hutan, harimau itu kalau di hutan itu karena tidak ada aturan ya mau makan siapa saja tidak ada yang menghalangi. Nah, ini kalau muncul di dalam kehidupan manusia maka masyarakat akan resah ya. Siapa yang kuat akan menguasai. Lah, untuk menghindari seperti itu maka perlu dengan adanya aturan yang bisa untuk melindungi masyarakat yang lemah tadi. Sehingga masyarakat yang lemah merasa nyaman dalam rangka untuk melaksanakan kehidupan, dalam rangka untuk beraktivitas. Yang ingin bekerja ya monggo, yang ingin petani ya petani, agar nyaman, yang ingin dagang ya dagang, karena ada perlindungan dalam undang-undang tadi. Ini salah satu yang terjadi dalam suprastruktur tadi. Kemudian suprastruktur politik ini semua lembaga-lembaga yang ada dalam konstitusi ya, negara ya. Jadi lembaga-lembaga tadi dicantumkan di dalam undang-undang dasar ya, dalam konstitusi. Seperti lembaga legislatif itu ada tugas-tugas sendiri, eksekutif dan yudikatif. Jadi sehingga di dalam undang-undang tadi ada rinciannya. Tidak boleh lembaga legislatif menerjang lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif juga seperti itu, dia boleh mengikut campur dalam lembaga yudikatif. Hingga dalam hal ini akan berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat. Sehingga tidak terjadilah polemik di dalam antar lembaga ya. Kalau ini sesuai dengan aturan yang ada ya, menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itulah ya salah satu yang terjadi di dalam negara kita, sehingga
Di dalam ini lembaga-lembaga negara ini menjalankan sesuai dengan perintah yang ada. Jadi cukup sekian saja, karena ini bisa kita sambung di waktu berikutnya ya, karena ini ada video lagi di dalam tentang sistem politik yang ada, yaitu video 8. Saya akhiri saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.